Polisi belum beri keterangan soal rekaman CCTV terkait kasus Vina yang beredar. Kepolisian belum beri keterangan soal beredarnya rekaman CCTV yang disebut terkait dengan kematian Eki dan Vina Cirebon. Dalam rekaman CCTV yang disebut terkait Vina Cirebon itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor berkonvoi, bahkan ada yang membawa balok. Namun apakah benar CCTV tersebut benar dari kejadian Eki dan Vina Cirebon terbunuh atau tidak belum diketahui pasti sebab kepolisian belum buka suara. Rekaman CCTV yang kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor berkonvoi. Lantas dalam CCTV tersebut ada juga seorang perempuan yang dibonceng dalam gerombolan orang tersebut. Wanita tersebut tampak mengendarai sepeda motor. Ia membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Hingga kini, sosok diduga wanita dalam rekaman CCTV kasus Vina Cirebon itu masih misterius. Rupanya, ada 3 kamera CCTV yang terpasang di sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki, ada CCTV di Flyover Talun, di Alfamart, dan di Indomaret, kata Ferry warga sekitar dikutip dari akun YouTube Dedi Mulyadi. Menurut Ferry, CCTV itu seharusnya bisa mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ada CCTV di Flyover Talun, di Alfamart, dan di Indomaret, kata Ferry. Namun dirinya tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 saat ini masih ada atau tidak. Soal CCTV ini juga sempat disinggung oleh Mel dalam YouTube Jejak Backpacker. Menurut Mel, dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Mel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pas sama saya celananya bukan itu, pas di CCTV beda, gak tahu ganti di mana dia, kata Mel. Seperti diketahui, kasus Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam kembali menjadi sorotan setelah kisahnya dibuat film layar lebar berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Film ini membuat geger karena dilatari kisah nyata. Terlebih dari kasus ini menyisakan pelaku yang belum tertangkap. Hingga akhirnya aparat kepolisian kembali dibuat sibuk sehingga membuka kembali kasus lama tersebut. Hingga akhirnya, polisi menangkap seorang DPO bernama Peggy Setiawan yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon selama 8 tahun. Namun, penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan masih menuai polemik. Sebab, publik merasa janggal lantaran Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan bisa menghindari kejaran polisi selama bertahun-tahun. Bahkan, sejak dilakukan penangkapan Peggy Setiawan pada pertengahan Mei tahun 2024 lalu hingga kini masih menuai polemik. Polisi menyebut, Peggy Setiawan merupakan satu-satunya DPO yang sempat menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Padahal, sebelumnya jumlah DPO kasus Vina Cirebon sebanyak 3 orang. Namun, saat rilis kasus penangkapan Peggy Setiawan, Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, DPO kasus Vina Cirebon hanya 1, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan belum lama ini. Sebuah potongan rekaman CCTV diduga di TKP kasus Vina Cirebon beredar di media sosial. Potongan rekaman CCTV itu diduga di atas jembatan Talun, Cirebon, tepat Vina dan Eki ditemukan tewas tergeletak. Dalam rekaman terlihat diduga sekelompok geng motor menganiaya Vina dan Eki. Dikutip dari tribunnews.com, dalam tangkapan layar rekaman CCTV, tampak segerombolan orang mengendarai motor diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan Vina terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar TKP terdapat CCTV. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan, juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak.
Publik di media sosial dihebohkan dengan adanya video yang diduga merupakan rekaman CCTV kasus pembunuhan Vina. Potret yang ada dalam video menunjukkan sejumlah pria bermotor membawa balok kayu besar. Dalam tangkapan layar CCTV yang kini viral di media sosial, disampaikan bahwa insiden dalam CCTV ini terjadi di kawasan flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ada banyak akun TikTok yang kemudian memposting video yang sama dan menarasikannya sebagai CCTV kasus pembunuhan Vina. Namun sampai saat ini dugaan rekaman CCTV yang beredar adalah CCTV kasus Vina masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Namun dugaan kuat bahwa adegan yang viral adalah sebuah cuplikan dari film dan tak ada kaitannya dengan kasus Vina. Sebelumnya seorang warga Cirebon bernama Ferry juga telah menegaskan bahwa ada rekaman CCTV 360 di TKP Vina dibuang. Ferry yang merupakan warga sekitar menyebut bahwa lokasi CCTV ini ada di flyover di TKP ditemukannya Vina. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada kesaksian Aep yang mengaku berada di tempat kejadian perkara atau TKP saat melihat Vina dibunuh dan diruda paksa pada tahun 2016 lalu kini dipertanyakan. Diketahui Aep menjadi salah satu saksi kasus pembunuhan tersebut. Namun, belakangan diketahui kesaksian Aep dianggap janggal oleh kuasa hukum Peggy, yakni Tony RM. Tony menjelaskan bahwa salah satu kejanggalan tersebut adalah klaim Aep yang menyatakan dapat mengenali wajah para pelaku, khususnya Peggy Setiawan alias Peron. Padahal lokasi kejadian suasananya gelap dan jaraknya sekitar 100 meter. Oleh karena itu, Tony RN meminta agar Aep memberikan keterangan kembali dengan menggunakan alat detektor kebohongan. Ia menekankan bahwa kesaksian ini sangat memengaruhi masa depan Peggy Setiawan. Tony juga menuturkan bahwa jika Aep memang mengenali Peggy sejak tahun 2016, seharusnya Peggy sudah tertangkap sejak saat itu. Seorang warga yang tinggal di belakang SMP Negeri 11 Cirebon, Ferry Irianto, menanggapi pernyataan Aep tersebut. Ferry menyampaikan penjelasan Aep tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan. Dia menegaskan jika kesaksian Aep dapat dibuktikan, ia rela para terpidana dan Peggy dihukum. Ia juga meragukan pernyataan Aep tentang adanya warung di depan tempat kerjanya yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Ferry mengatakan bahwa warung terdekat berada di depan MAN 2 Cirebon, sehingga warung tersebut sudah ada sejak lama namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Selain itu, Ferry juga meragukan klaim Aep yang mengaku bisa melihat para pelaku, termasuk Peggy, berada di lokasi kejadian. Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan.